Kenapa ular itu menjadi penting? Di sini itu ada jenis ular yang juga dianggap sebagai perwujudan dari Tonuwujo tadi. Ular yang kalau dalam tradisi ladang masih ada itu, begitu padi ditanam dan lain-lain itu dia biasanya muncul di pinggir kebun dan ada di situ sampai panen biasanya. Itu sangat dihormati. Kenapa? Kenapa ular? Ular itu kan makhluk tanah, makhluk bumi, yang juga identik dengan kesuburan, dengan kesempurnaan. Ada 5 patah, putar lagi. Iya. Apapun motif, apapun simbol, apapun tanda, itu hanyalah sebuah ungkapan dari sesuatu yang sebenarnya tersembunyi, gitu ya. Jadi ular itu melambangkan sesuatu untuk orang di sini, tuh. Dan motif sebagai motif ile jadi dan sebagainya itu. Dan itu adalah ungkapan mereka. Sejauh ular itu mengungkapkan sesuatu yang baik, bagi saya bukan soal ularnya. Sehingga untuk saya motif ile jadi yang ada di dalam tenun ikatnya Bayi Pito yang kemudian dikembangkan oleh kelompok tenun ikat Tonuwujo ini, bagi saya sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sendiri sudah mampu mengekspresikan nilai iman sebenarnya juga dalam budaya mereka melalui sesuatu yang mereka simbolkan. Itu entah itu ular, entah itu parang, tombak atau apapun itu kan lambang keperkasaan, lambang perjuangan, lalu mengungkapkan awal kehidupan dan sebagainya. Ungkapan kerendahan, itu banyak hal yang terungkap dalam motif-motif yang bagi saya itu sangat kaya dan tidak mudah saya sebagai imam Katolik masuk ke dalam dunianya budaya Bayi Pito karena mereka sudah sangat terbiasa dengan simbol dan motif. Apa yang biasa juga ada dalam kitab suci. Soal memaknai sesuatu itu sendiri mungkin beda. Tetapi nilai yang terkandung di balik simbol itu menurut saya agama Katolik dan budaya di sini sama. Hingga saya tidak mempersoalkannya. Bahkan mendukung mereka, memberi masukan kepada mereka supaya betul-betul menghidupi makna yang mereka ungkapkan melalui simbol tenun ikat itu. Di kelompok mereka punya kelompok namanya Tonuwujo itu. Karena ambil nama dari ular tadi itu, ular Tonuwujo itu. Maka kasih nama kelompok Tonuwujo. Karena motifnya diambil dari badan ular semua, kulit ular semua. Jadi kasih nama itu. Dari nenek moyang punya itu. Ganti payung. Sabar-sabar. Ama itu sudah hitung 1 minggu itu ke tenun ikat 2 kali, Jumat dengan Selasa tadi. Dengan Selasa. Terus Senin itu ama ke pasar. Ke pasar tuh Emak bikin apa? Jual apa? Jual daun ubi, bunga pepaya, buah pepaya, isi ubi, merungge. Dijual di pasar. Ya. Daun kelor ini. Kelor ini.
Ya kalau itu semua mama bawa satu hari pemasukan ya kurang lebih bisa sampai 300-400-an. Kalau misalnya semua Bawa tuh 300-400-an. Berarti memang Kalau padi, jagung, dedak ini juga jual, dedak jagung itu jual berarti bisa 400-an, 500-an, mau masuk 500-an itu. Jadi kalau kebun atau ke ladang ini aku tidak buat rugi. Nah, sejak mama buat kebun itu saja mama punya suami meninggal tahun 2002 sampai sekarang ini tetap berkebun. Oh, bapak sudah ada. Bapak sudah tidak ada. Jadi kalau mama tidak berkebun, anak-anak ini bagaimana? Umur 65. Anak-anak 4 orang. Perempuan, laki-laki. Perempuan 3, laki-laki 1. Hanya anak laki-laki ini yang tidak punya pekerjaan ini kan. Dia bantu emak pergi kebun. Dia itu mau cari kerja, tapi emak bilang, bantu emak saja pergi kebun. Dia juga mau, oke. Ambil satu. Jangan buang dulu, taruh di mata panji atau apa ke sini. Kalau di sini emak punya mungkin 1 bulan atau tidak sampai 2 bulan, 1 bulan lebih lah sarungnya sudah selesai. Karena kadang-kadang itu setiap hari tuh, kalau emak tidak ke pasar atau ke kebun berarti tiap hari. Tenun tiap hari. Kalau sudah tenun itu ya paling tinggi 4-5 hari sudah selesai. Lamanya hanya neket dengan ikat ini saja. Ikat habis buka ini semua, celup dulu. Celup habis buka ini semua. Baru dikeringkan. Dikeringkan, jemur dikeringkan, rentang dia ulang lagi, baru neket. Gitu. Prosesnya agak lama. Lama itu dibuka-buka semua lagi ini. Ikat habis buka-buka semua. Oh, jadi ini ukuran 1 sarung ya? 1 sarung punya. Oh, ini nih baru ditambah lagi dengan itu tuh benang yang kita beli di pasar, benang dasar itu kan, coklat tua. Pewarna alami bisa, tapi kita mau dipercepat kan nih, pasti nator. Warna alami harus pergi cari mengkudu lah, taung lah, tarung itu. Lagi bukan itu saja, dengan kepuk punya biji di dalam, buah itu kapok yang pohonnya besar itu dia punya buah jo di dalamnya, bijinya itu tuh. Oh, itu harus juga itu. Itu juga pakai. Terus lagi itu bemi loba segala macam. Berarti banyak proses banyak. Ini sama dengan itu kan? Berarti emak ini nih sepertinya dari sejak masih gadis lah, masih tahu. Iya, masih gadis emak. Tapi tidak ada orang yang ajar mereka atau latih, ajar emak atau latih emak. Tidak ada, emak duduk lihat orang ikat. Berarti dari mama juga. Mama punya apa tuh? Bapak punya saudari juga tak tahu. Tapi perempuan punya lebih banyak mau pakai. Perempuan ini penuh ini kah? Dulu tuh kan ada ekosistemnya, Mas, itu. Masyarakat itu menanam juga kapas, tarung, merawat hutan yang di dalamnya ada pewarna alami gitu. Lalu kesadaran ini kan baru belakangan ya, beberapa tahun terakhir ini orang mulai lagi coba menelusuri, menghidupkan tenun dan mencari tenun-tenun asli ya gitu. Dulu tuh kan anak-anak kecil itu kemana-mana itu kan membawa alat pintal, memintal benang sambil menyanyi gitu kan, anak-anak kecil. Lalu perempuan yang ideal itu, yang hari ini dianggap paling cantik ya, paling baik itu adalah yang paling pintar menenun gitu.
dulu. Karena dalam menenun itu ada banyak hal di sana. Kesabaran dilatih, merajut benang gitu kan. Meneliti motif, mengikatnya, memasukkan benang demi benang, itu saya melihatnya seperti apa ya, seperti meditasi juga gitu. Tradisi itu kan juga melatih banyak hal ya. Dan jiwa batin mereka juga di sana. Dan setiap tenun itu kan juga ada nyanyian kan gitu. Itu juga mereka mengerjakan tapi juga menghidupkan tadi filosofinya, keyakinannya, kepercayaannya pada tenun. Orang Lamholot itu memiliki apa ya, Tuhan, itulah orang sering menyebutnya dengan wujud tertinggi ya. Itu menarik sekali, itu disebut dalam bahasa Lamholot itu Ama Ratu Tuan Rerabulan Ina Nini Meten Tanah Ikan. Jadi kalau terjemahan ya harafiah lah katakanlah, itu Bapak matahari bulan, ibu bumi tanah, karena dekat dengan kehidupan manusia gitu. Figur yang ada di balik kebudayaan, terutama kebudayaan ladang, kebudayaan menenun, melaut itu malah perempuan. Tonu Nogogunu Bujo Emahingi, atau orang menyebutnya dengan Tonu Bujo atau Nogo Ema. Orang kemudian menghubungkannya seperti Dewi Sri, Dewi Padi di Jawa ya katakanlah. Tapi sebenarnya dia itu bukan hanya padi, dia Dewi Pangan. Karena dari tubuhnya lah lahir segala jenis pangan. Walaupun budaya Lamholot pada umumnya dan Bapito ini secara spesifik lagi itu menempatkan laki-laki pada posisi yang atas. Tetapi kalau sumbangsi perannya dalam kehidupan, menurut saya perempuan jauh lebih. Karena laki-laki tidak pernah boleh dikatakan duduk sendiri tanpa ada perempuan, walaupun perempuannya di belakang. Tetapi perempuan mereka bisa berkarya sendiri. Mereka menenun, mereka memasak, mereka mengasuh anak bisa tanpa laki-laki. Gitu. Mereka mengatur ekonomi rumah tangga dengan warisan pengetahuan budaya mereka sendiri tanpa ajaran laki-laki, dan mereka bisa melakukan semuanya itu. Tetapi ketika yang semacam Koten Kelen Huit Maran dan sebagainya itu mereka memainkan perannya dalam tatanan adat budaya tanpa perempuan di belakang atau tanpa pihak perempuan, kami di sini bilang pihak Opu, itu tidak akan bisa, karena kekuatan dan kebesaran mereka itu tergantung juga bagaimana peran dari opunya itu, perempuannya itu. Sehingga menurut saya ini ya, karya perempuan itu jauh lebih nyata. Misalnya tenun. Pada suatu masa terutama tahun 60-an 70-an ya pasca PKI ya, itu banyak juga yang dimusnahkan, sehingga hari ini masyarakat juga kesulitan ya untuk mendapat pewarna alam, hilang juga pengetahuan tentang itu, ritus-ritus terkait dengan tenun, ada banyak yang hilang sebenarnya. Pada suatu masa itu malah tradisi lokal itu kan dilarang, tradisi berladang di sejumlah wilayah itu dilarang, ritus-ritus lokal itu dilarang, bahkan peralatan tenun itu dimusnahkan gitu. Rumah-rumah tradisional juga sama gitu. Apalagi membuat pangan lokal tergerus,
pengetahuan-pengetahuan lokal, teknologi tradisional, ritus-ritus sosial ya, yang dulu menyatukan masyarakat ya, merawat kohesivitas kolektifnya, termasuk juga tradisi tenun. Kami tetap menerimanya dan mengakui itu, baik itu mitos maupun entah dalam bentuk ritus, simbol dan segala yang mereka pakai dalam budaya mereka untuk menghargai yang lebih tinggi. Entah itu leluhur mereka atau istilahnya kami itu lera bulan tanah ikan, mengungkapkan sesuatu yang tak terjangkau itu, yang dalam agama dibahasakan sebagai Tuhan. Itu juga kami hargai, kami terima, dan bagaimana saya dan terutamalah gerakan kekatolikan di Paroki ini bersama dengan umat yang adalah masyarakat budaya boleh memaknai semuanya dalam satu pemahaman yang sama, bahwa yang mereka imani, yang mereka sembah itu dalam kekatolikan disebut Tuhan, disebut Yesus, lalu dalam budaya mereka disebut dengan sekian banyak istilah itu. Ada banyaklah istilah-istilah mitosnya mereka, entah itu yang bisa ditangkap oleh logika maupun yang dalam kekatolikan disebut transenden itu bagi saya semuanya kami terima dan kami akui itu juga. Itu adalah kebenaran iman, kebenaran budaya, dan kebenaran dari sesuatu yang mereka yakini dari dulu sebagai warisan mereka gitu. Waktu itu ada anak-anak muda itu dilatih oleh pemerintah desa untuk ikut belajar di kabupaten. Sampai kembali ke desa, mereka tidak mau gabung. Mereka bilang mungkin mau bikin sendiri. Mereka bilang terlalu terikat, lebih baik bebas supaya mereka mau bikin mereka punya sendiri. Zaman sekarang ini butuh uang toh. Jadi kalau ini sarung jual pasti uang itu ada. Dan uang itu bukan datang simpan, ada yang simpan tapi kebanyakan langsung bagi memang. Di dalam kelompok di dalam baku bagi. Bisa juga untuk beli benang. Beli benang lagi. Mereka tidak jual di pasar tapi langsung di sini saja, tempat tenun. Ada yang mereka sementara ikat begini, orang sudah datang pesan. Jadi setelah tenun itu habis, mereka langsung datang bayar. Berarti bisa lah pemasarannya bagus. Mereka punya uang juga banyak, tapi masih ada di luar, orang pinjam tidak pernah kasih kembali. Tidak pernah kasih kembali. Ada misalnya di bandara ada tamu kah atau apa itu, mereka pernah beli tidak? Beli juga. Mereka beli, ada yang beli kain meja, mereka pesan kain meja, beli kain meja, tapi buat sarung, bukan kecil-kecil. Kain meja jangan dari sarung. Dipakai di bandara situ. Pakai di bandara situ. Mereka punya di bandara situ tuh kain meja 2, itu 1 400, jadi 2 lembar 800 dengan selendang 2, jadi mereka kasih 1 juta, 100 waktu itu. Waktu itu jadi masih 100 di 1 juta. 1 juta jadi ya lumayan juga lah. Sarung kalau dulu itu 700-800an. Sekarang ini 1.500.000 kalau sarung kewatek mea ini. 1.500.000. Itu laki-laki perempuan sama? Laki-laki punya 1.200.000, 1 juta. Kalau perempuan punya yang kewatek mea ini 1.500.000, maupun Makassar juga 1.500.000. Kenapa beda dari laki-laki dan perempuan? Laki-laki punya lebih murah, tuh perbedaannya karena apa? Perbedaan laki-laki punya itu hanya apa ini kah? Motifnya hanya apa? Bagian di atas saja. Tapi itu ikatnya hanya lurus-lurus saja tuh, namanya kenuma itu. Kenuma itu tuh laki punya. Berarti dia punya mowaknya lebih sedikit. Lebih sedikit. Makanya membedakan harga tadi.
Lalu hari ini ya tentu juga dampak ekonomi ya gitu. Lalu kami ini kan daerah yang sebenarnya daerah yang tadi ya belum maju secara ekonomi kan gitu. Dan justru kita daerah yang belum maju ini malah mengirim uang dengan membeli barang-barang yang diproduksi dari luar. Padahal membeli tenun saja menghidupkan banyak hal. Itu orang bisa membeli makanan, orang bisa menyekolahkan anaknya gitu. Jadi ada sistem yang saling mensupport. Hari ini kan kita tahu bahwa misalnya ya musik itu berpengaruh terhadap kecerdasan anak kan gitu. Mereka menenun juga, memintal benang juga, menyanyi dan lain-lain, memanen kapas dan itu. Itu juga bagian dari tadi ya, merawat kecerdasan, musikalitas, merawat jiwa batin, kepekaan itu saya kira itu sudah sangat luar biasa gitu. Nah ini yang tidak digali gitu saya kira, pengetahuan itu, kesadaran itu dan gagasan-gagasan ideal rasional, nilai-nilai lain yang juga turut serta dalam kerja-kerja produksi ya tenun dan lain sebagainya. Ya harapan saya memang pertama tenun itu memang harus dipelihara ya, karena dia menjadi bagian dari konsep hidup ya dan kesadaran masyarakat gitu. Saya membayangkan misalnya dari sisi ekologi saja ya, tenun ini kan sekali ditenun dipakai begitu lama kan, dan disimpan dengan begitu baik, dipakai begitu lama, dan itu juga secara ekologi dia juga ramah. Pakaian yang kita beli ini kan cenderung pakai segera rusak, kemudian jadi sampah, dan betapa banyak sampah yang dihasilkan oleh pakaian ini gitu. Saya mau supaya semua orang ya minimal di paroki saya yang dalam hal aspek budayanya Kebabai Pito Narledulema dan juga dalam kekatolikan iman itu betul-betul menghayati jati dirinya sebagai sesuatu yang kelihatan dari yang tidak kelihatan. Kalau dalam kekatolikan diistilahkan dengan yang transenden dan imanen itu. Jadi seluruh kehidupan kita di sini itu sebenarnya mau mengungkapkan sesuatu semacam kalau tenun ikat tadi yang kelihatan dalam hidup ini kain tenunnya. Tetapi sesungguhnya kain tenun itu dia mengungkapkan sesuatu di balik itu. Ini pipi punya au indah petumbalan au alam begitu kan. Tenun itu menghidupkan karena tadi banyak nilai ada di sana. Ada pengetahuan yang tersimpan di setiap kain tenun itu. Lalu juga ada proses kerja yang tidak hanya soal keterampilan tangan tadi, tapi kesabaran, ketekunan, cinta, dedikasi, pemberian diri. Ada banyak hal yang dirawat di sana, ada nilai-nilai yang hidup di sana. Dan tenun ini kan juga mengingatkan manusia akan sejarahnya, hubungan dengan leluhurnya, dengan alamnya. Budaya Baipito dan juga umat Katolik di wilayah ini bisa menjadikan hidup mereka, baik itu pribadi mereka sendiri maupun apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, itu adalah ungkapan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam diri mereka yang mereka terima dari budaya Kebabai Pito Narledulema dan yang mereka terima juga dari ajaran iman Katolik. Mbak sendiri Mbak ini nih perempuan tangguh ini. Syukurlah Perempuan tangguh. Ini syukurlah pada Tuhan bisa memberi rezeki dan kesehatan yang baik untuk emak, jadi emak bisa biaya mereka. Nah,
Tak belum nih udah kebenang nih. Najaen lewogo endinon oi naen oi ile jadi panata itu tuh talawatan lau tanago